Ya benar-benar di luar aturan. Tapi balik lagi ke si sertifikasi ini, kalau tadi kan udah diceritakan kenapa gitu kan, terus sekarang kalau siapa aja yang bisa ikut? Semua orang berhak. Semua orang. Artinya gini, orang baru beli kamera bisa ikut. Bisa. Oke. Bisa ikut. Caranya kumaha? Caranya tinggal daftar ke TUK, tempat uji kompetensi. Yang adanya di apakah setiap hari atau gimana? Ada waktu-waktu nggak? Ada waktu tertentu karena proses ujian itu melibatkan banyak faktor. Di antaranya harus diuji oleh 2 orang. Perlu biaya kan? Oh, yang ujinya juga? Yang ujinya juga harus tersertifikasi. Ada lagi tuh untuk sertifikasi penguji? Ada orang yang sudah dianggap mampu melakukan uji. Ada pelatihannya. Waduh, baru tahu saya. Nah itu apa pelatihan itu atau sih untuk yang orang yang baru beli kamera ini teh dapat informasinya bisa kemana? Ya bisa ke TUK, bisa ke Leskofi. TUK itu tempat uji kompetensi. Oh udah ada penunjukan. Sudah ada, itu juga resmi yang diakui pemerintah. Oh jadi mesti ke situ ya? Mesti ke situ. Oh. Nah, tempat nggak bisa misalkan Kang Mun kan sebagai ini, Kang saya daftar lah Kang Mun, nggak bisa. Saya bisa terima, tapi bukan saya menentukan, saya serahkan ke TUK. Ini lo ada peserta. Oke. Nah itu langsung diuji atau gimana? Tidak, karena harus menghimpun berapa orang, paling tidak itu 12 orang kalau tidak salah. 12 orang? Iya, 12 atau 15. Oke. TUK juga tidak menyelenggarakan ujian. Jadi TUK ya. Jadi? Nah, TUK itu lapor ke Lembaga Sertifikasi Kompetensi Fotografi Leskofi. Oh, oke. Pelaksanaannya mah Leskofi. Tapi yang menyelenggarakannya TUK. Nah, nanti Leskofi itulah yang menguruskan ini laporan ke pemerintah. Ini ada peserta, pengujinya ini, tempatnya di sini, diujikan tanggal berapa. Nah itu jadwal itu apakah sudah ada baku tiap bulan apa gitu enggak? Belum, tergantung. Setahu saya tergantung peminat. Oh iya, jadi tadi yang berapa belas orang itu ya. Karena berhubungan juga dengan penguji, dengan pengaturan segala macam. Betul. Jadi nggak setiap waktu. Ya, karena sertifikatnya sendiri itu kan harus dimintakan ke direktorat. Oke. Leskofi tidak sedia loh belangko, nggak ada. Oh, jadi emang nggak sembarangan tuh ya ini. Kalau sudah tertulis dan salah, itu tekaci. Oh, pernah ada kan? Pernah. Oh, prosesnya itu lebih lama. Lebih lama. Harus menyatakan. Tapi nggak ikut ujian lagi, nggak diuji lagi. Kan datanya sudah ada. Berapa lama sih Kang uji? Artinya kalau kita mau diuji teh, apa harus seminggu, 2 bulan atau berapa? Apanya nih? Ujiannya? Ujiannya hanya 1 hari. Oh sehari? Hanya 1 hari. Kira-kira apa aja yang diuji? Yang diuji itu ya tentang teori, karena itu pengetahuan. Teori dasar. Teori sesuai levelnya. Oh ada level-level ya. Kan ada level 3, 5 dan selanjutnya. Terus ada praktik. Terus dinilai juga tentang attitude. Oke. Jadi 3 komponen itu kalau lulus jadilah disebut kompeten. Sih. Jadi tidak hanya diuji praktiknya saja. Asal usul jago hunggul gitunya. Tuh. Cara ngobrol gitu kan. Nah itu kan attitude ya, kan. Ya, hari ya. pika sebelen mah. Bari jeung petanteng misalkan siapa lu nguji gitu. Terus sebagai manusia itu nggak etis juga lah. Ya, itu jadi juga mungkin teman-teman perlu perhatian tuh. Jadi bukan cuma jago teori ngapalkeun, tapi ngomongnya sompral bisa jadi gitu. Iya ya. Atau di Leskofi itu tidak menilai sampai sana sih. Tapi ya kailah tentang attitude itu kita sekian puluh persen, 90% diserahkan pada masing-masing. Karena itu attitude itu kan perlu waktu mengamatinya. Pada saat dia datang, itu udah pantas nggak sih? Iya. Layak nggak? Bagaimana dia ngomong? Karti itu omongan anak. Iya. Yang itu ya, yang gitu ya. oleh mata lah. Kira-kira kalau ini setelah
kan tadi ada ujian tertulis praktek, ya. terus ada praktek. Praktek ada. Itu sehari beres. Ujian teori itu 1 jam. 1 jam Ujian praktek itu paling lama juga 1 jam per orang. Oke. Hanya biasanya lama tuh nunggu giliran. Oh. Nah, Oke. satu kali tadi Kang soal penguji juga nggak cuma 2 orang, Harus 2 orang. harus 2 orang. Tapi kalau misalkan ada 10 orang ya Giliran. ya Harus satu persatu. Nggak bisa. Jadi kalau yang dibilang praktek tuh nggak bisa kayak kelas barengan gitu, nggak satu-satu masuknya. Satu-satu. Oke. Kalau teori ya sekaligus. Ya kalau teori memang kayak ujian biasa gitu ya, kayak ujian SIM lah gitu ya. Betul. Tapi kalau prakteknya, Harus. piraku rek 10 orang numpak motor tentu bisa ya. Jika ada pertanyaan ya, perlu nggak sih bersertifikat? Nah itu gimana? Menurut saya nggak perlu. Ya ngapain ngambil? Nah, kalau diperlukan ya mangga silahkan. Oh, Ya seperti SIM kan. ya Perlu artinya nggak orang berSIM? ya Nggak perlu. nggak perlu. Lamun mau memotoran mah. Saya sambil minum. Iya silakan. Kang ya kopi Kang. Aduh sampai lupa nawarin. Itu kopi ke. Oh iya, sip, mangga. Nuhun. Ada mangga Kang. Ya, silakan kalau perlu, silakan daftar ke TUK. Kalau merasa perlu. Kalau merasa perlu. Terus setelah dapat sertifikat kita bisa apa? Nah itu pertanyaan lagi kan. Nah. Ya, pertanyaan lanjutan bisa apa? Ya, kalau bisa apa dengan sertifikat itu kan sebagai pengakuan. Kamu yang harus membuktikan bahwa saya bersertifikat. Kualitas foto saya mestinya lebih baik. Betul. Apakah selalu lebih baik? Ya itu balik tergantung kreativitas. Kasar memberi. Ya kita ada di dunia praktisi dan kreatif ya, terus kalau udah dapat satu pengakuan harusnya terus berlanjut. Pada dasarnya sertifikasi yang kita lakukan itu untuk mendapatkan pengakuan bahwa nanti itu ditagih atau diminta juga oleh si pemberi kerja, berarti kan kita sudah siap kan? Tapi kalau balik lagi nih kan urusannya kalau kita mah lebih ke honor. Itu pengaruh nggak sih Kang punya sertifikat level gitu, ada pengaruh ke Ya. kan tadi Kang bilang berdasarkan kreativitas saya udah bayar sekian itu kreatif. Itu mah bagaimana kliennya. Tapi kalau misalkan di negara sendiri apakah ada misalkan jam dia udah level 3 cuma dapat 5 perak, tapi begitu dia naik level dia bisa Ya juga? tentu. Tentu karena standar kerja apa KPLU apa namanya gitu ya, saya lupa tuh. Bang Penas kalau dulu yang mengeluarkan ada. Ini katakanlah begini Kak Cisnya. Ini yang dikerjakan oleh sarjana S1. Honornya tuh sekian per hari, per jam per hari. Tapi kalau dikerjakan oleh S2 ini beda lagi. Oke. Itu sudah ada kan Bang Penas. Ya. Oke. Hanya mungkin Kang Cisnya yang akan dipertanyakan lagi kaitannya dengan keinginan ikut sertifikat teman-teman. Nah, kalau tidak pernah belajar, tidak ikut kursus, tidak sekolah, boleh ikut? Boleh. Nah, terus apa yang kisi-kisina kumaha? Nah Eta nya berenang yang harus kita tahu betul. Kisi-kisi itu. Klik cari saja SKKNI fotografi, itu sudah jadi milik umum. Dan apa ya? SKKNI bidang fotografi gitu aja Ya. nih. Itu jadi kisi-kisi. Jadi kisi-kisi untuk ikut sertifikat. Gitu. Sertifikasi. Oke. Untuk sertifikasi hasil sertifikat gitu. Nah, untuk itu berlaku di seluruh Indonesia. Iya. Jadi kasarnya gini, orang yang dari Manado mau ikut, dia bisa ikut, harus datang ke Jawa atau di sana juga ada? Kalau perlu kita datang ke sana. Oke. Dan penguji di Leskov itu sekarang tuh sudah ada sekitar 30-an dari Setiap daerah. hampir sudah 21 provinsi itu ada. Oke. Kalau sekarang orang pengen jadi penguji gimana? Nah, itu biasanya diajukan oleh lembaga, karena si lembaga sertifikasi Leskofi itu kan dibentuk oleh asosiasi. Oke. Jadi bisa aja misalkan
saya mah pengen jadi pemuji, bisa ya? Ya. Tanpa harus ikut level-level ini, bisa? Tapi bukan berarti ini kan, bukan berarti jadi pemuji itu dapat sertifikat. Dapat sertifikat level. Ya, level, enggak ya. Bayangannya begini, ilustrasinya tuh. Seorang pemain sepak bola, Ajat Sudrajat, Ya, dia sebagai pemain, ya. tapi sebagai pelatih, Oh iya, benar. jadi beda jadinya. Beda jalur lah. Beda jalur. Iya. Sebenarnya ada nggak sih Kang tempat atau yang lain yang bikin seperti ini tuh, ada nggak? Karena gini, saya dulu pernah, ini mah cerita pengalaman, dulu saya pernah di Bali. Oke. Dapat kerjaan dan memang orang ini sebenarnya orang biasa, mereka perawat, mau usaha bikin kain, butuh fotografer dan manggil saya. Nah yang saya itu menurut saya pengalaman juga, karena begitu saya ajukan portfolio, dia lihat CV, terus dia minta besok kembali lagi ya gitu. Besoknya saya kembali lagi, dia sudah membawa semacam tabel. Di situ sudah tercantum berapa tahun pengalaman. Di situ ada juga kliennya yang sampai berapa tahun terus pakai saya gitu. Dan di situ keluar harga. Jadi semacam standar. Nah ini mungkin kita saya jadi mikir tadi kan, makanya saya tanya apakah itu pengaruh juga dengan honor ternyata ada. Ada. Saya kira ada. Dengan adanya si Inggris ini juga saya jadi mikir, berarti siapapun bisa bikin seperti ini dong. Apakah ada lagi gitu tempat-tempat lain? Ya maksudnya yang mengeluarkan, menyelenggarakan ya, gitu ya. Ada. Ada. Kalau Les Coffee yang kita yang ceritakan tadi itu ujung-ujungnya ada TUK Les Coffee itu ke Direktorat Pembinaan Khusus dan Pelatihan. Oke. Itu adanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ada lagi yang mengeluarkan sertifikat itu BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah itu partnernya departemen tenaga kerja. Beda ini ya jadinya ya. Beda. Ya. Tapi apakah sertifikat yang keluar itu berbeda? Penyelenggarannya beda. Sertifikatnya sama. Bentuknya sama. Saya pikir sama. Itu pengakuan dari pemerintah. Oke. Dua-duanya sah kok. Dua-duanya sah. Dua-duanya saja sah. Oke. Tapi caranya mungkin yang berbeda. Oke. Pembedaannya di mana? Begitu itu pembedaannya. pasti kan pertanyaan. Kalau yang dari Dinbinsuslat itu Les Coffee, itu pengakuannya sebagai kesetaraan tadi, mungkin sepertinya capaian pembelajaran. Ujian persamaan tadi. Ya. Kayak gitulah. Bahwa saya sudah belajar ini. Dan saya sudah merasa mampu diuji. Oke. Nah, artinya dia sudah karena mampu dan sekarang sudah belajar ini. Nah, lulus jadilah capaian pembelajaran setara dengan level 3 S1. Kelasnya ada. Ada kelasnya, setuju. Nah, tapi kalau yang dari BNSP itu siapapun boleh. Oke. Saya profesinya motret pengantin. Ikut ke sana daftar. Sudah ada nggak skema untuk fotografer manten? Jadi per segmen. Oke, jadi kalau Les Coffee mah lebih ke keseluruhan gitu ya. Kalau ini lebih ke profesi. Jadi fotografi kan sekarang banyak genre lah istilahnya ya. Ada pengantin, ada motret mobil aja, ada motret iklan, ada motret itu gitu. Lebih ke sana. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin saja nanti itu ada fotografer kehumasan. Dia untuk humas saja. Mau untuk motret pas foto saja. Jadi jangan dikira loh, sekali waktu mungkin sekolah-sekolah yang memerlukan jasa fotografer untuk pas foto murid-muridnya. Minta sertifikat. Iya, kalian sudah sertifikat tidak? Oke, asal nitah guru motret gitunya. Atau mungkin, nah itu lebih luas jadinya tuh. Itu biasanya perlu pengakuan bahwa saya sudah bekerja. BNSP ya? Ya. Sudah bekerja. Oke. Nah, misalkan jadi fotografer studio di Studio Yonas, A. Di studio A misalkan ya, saya sudah bekerja.
Nah, oke, jadi saya ikut ujian fotografer studio. Nah, buktinya mana? Nanti ini pro studio tuh yang mengeluarkan mengeluarkan. ini, Ya, segala pengantar. macam. Sudah bekerja. Nah, untuk apa dia perlu itu? Ya untuk menaikkan untuk promosi mungkin. Ya, bisa jadi. Nah, pasti untuk sana kan. Sekali, ya. Artinya lebih menuju ke profesional. Ya, kalau di BNSP itu diperlukan untuk orang yang sudah bekerja. Menurut saya, bahasa sudah bekerja. Ini buktinya. Tapi kalau yang di Les Coffee itu diperlukan bagi orang yang mau bekerja. Mau bekerja. Saya ingin bekerja. Ini loh sertifikat kemampuan yang sudah saya miliki. Yang 3 ijazah SD itu gitunya. Itu mah. Oh gitu. Itu Pembahasan sertifikasi rasanya cukup, kalau dipanjangin pasti lalir. Tadi ngomong portfolio nih. Nah, kita pengen lihat nih portfolio mana tuh Kang keluarkan Kang. Da aneh tuh ngomong foto tapi setara ngomong keluarkan foto tadi beberapa karya yang menurut Kang Embun pidongengen. Selepas ya ini ya. Mangga Kang. Mending dilepas atau mending tidak? Kayaknya dilepas deh. Dilepas aja. Gimana baiknya Kang? Sok. Oke, mangga deh. Ini dari kuningnya mah zaman analog, ini mah nggak mungkin ini digital. Nah, Ini analog nih, karakternya beda dari kertas tuh dia nih sararia tuh. Ini mah geus lila pisan. Oke, yang satu lagi ada Kang. ini perlu nggak ya? Oke, kita ngobrol aja deh, apa ya. yang ada lah. Satu itu Nah, itu mah ini ya. dan yang satu lagi ini. Ini kayaknya dari PAF nih Kang ya? Bukan? Pernah ikut salon. Aya peneng nak. Ini kan sertifikat sebetulnya kan. Ini sebenarnya sertifikat. Bahwa foto ini pernah diikut sertakan di accept, diterima atau tidak, ada catatannya di sini. Ini out ini. Nah, ini out malah, tapi nggak apa-apa. Ini contoh ya. Iya. Bahwa semua juga nggak terlalu terus-terusan di accept, ada juga di out gitu. Kenapa out ya? Mungkin karena trendnya berbeda gitu loh. Nanti kita dongeng gitu. Trend kita dongeng. Oke, kita mulai dari yang satu dulu Yang ini Kang. deh. Ya, yang awal dulu Kang. Ini sebetulnya itu kalau ini mungkin jelas ya di video di Ada. visual ya. Nanti tampil di insert. Ini sebetulnya pada saat itu awal-awal saya belajar motret, saya mungkin terpesona oleh karyanya foto Agus Leonardus. Itu foto legend. Saya tidak tahu di mana motretnya, tapi kira-kira suasananya seperti ini. Ada tukang-tukang beca yang berupaya nonton melalui pagar stadion. Saya pikir itu menyentuh pisan gitu. Hampir setiap hari saya lewat lapang Sidoling. Ini Asia Afrika. Ahmad Dhani. Ya. Sugan aya pertandingan, sugan aya tukang beca. Entah ke bulan keberapa saya akhirnya dapat seperti ini. Saya sangat puas sekali. Ini teh dapat ini teh. Saya bisa meniru fotonya Agus Leonardus. Oke. Sebagai idola mungkin. Sebagai idola ya yang mempengaruhi saya. Halo Agus Leonardus. Saya belum ngomong ke siapa-siapa nih. Ini pengakuan nih. Pengakuan pertama. Setelah saya puas, tentu hak saya dong untuk mempublikasikannya. Apakah di pameran atau di lomba foto. Tapi ternyata hati saya tidak mengizinkan. Karena ini foto niru gitu loh. Walaupun tidak persis. Tidak persis tapi memang. Ininya mah nuansa-nuansanya mirip lah gitu ya. Dan itu naluri saya tuh tidak mengizinkan untuk mempublikasikan ini. Tapi sebetulnya kan foto itu kan sebenarnya pengulangan. Betul. Pengulangan. Kita pernah lihat terserap di kepala, satu hari ada yang mirip walaupun tidak mirip, itu pasti ada pengaruh. Secara insting kita akan ambil. Dan itu menurut saya hal yang biasa. Tapi ini diniatkan untuk meniru soalnya tuh. Eta, gimana niat? Niat pisan gitu.
hari yang saya tadi bilang itu tidak ada niat, tidak sadar. Kalau ini Betul. niat. Ya, karena ini niat, jika saya tidak merasa yes, setelah ini mah trademarknya Om Agus aja deh kalau gitu mah. Nah, kira-kira seperti itulah yang ada di benak saya. Dua kali memang saya mendapatkan itu. Sekali waktu saya terpesona oleh fotonya Heru Budiantoro. Heru, Pak Heru. Ya. Saya cari tempatnya, saya tanyakan, Pak Herunya sudah lupa, tapi di sekitar Purwakarta, dicari. Akhirnya ketemu di Saguling. Edan. Nah, ketemu. Jadi kira-kira fotonya itu di sebuah muara, di pinggirnya tuh ada tempat pengepul bambu. Nah, terus dari kejauhan masuk speedboat. Itu membentuk pola yang sama dengan muara. Ya. Ketika saya ketemu pertama dan saya membidikan kamera, persis ada speedboat masuk. Ya udah, ambil ya. Ternyata tidak diambil. Oh, nggak diambil. Nggak diambil. Ngapain saya meniru orang? Mulai sadar diri. Ya. Dan ini juga kayaknya foto tahun 80-an ya. Awal saya belajar 80-an. Tahun 80-an nih. Saya tahu karena apa? Karena tukang beca ini masih saya pendek. Dulu tukang beca mah, seksi, paha tinggi. Sekarang mah celana panjang semua. Sok nusuk numpak beca, sebenarnya celana panjang. Dan sekarang kita sudah tidak melihat lagi ornamen lukisan-lukisan beca di belakangnya, di sampingnya. Ya, rata-rata udah hilang. Sudah hilang. Ya. Oke, mangga. Nah, yang berikut apa nih, Kang? Berikutnya, ya, saya mencoba saja di selasar rumah saya. Nah, ini foto, mungkin bukan foto eksperimen, Kang Cis, ini foto belajar saja. Foto belajar. Karena di sini jendela, window light. Terus kebetulan ponakan saya nih. Ponakan. Suruh megang kucing karena dia sukanya kucing. Dan saya pikir ini fotogenik sekali. Dan saya merasa berhasil di foto ini. Karena beberapa elemen tentang ketajaman, tentang ekspresi, tentang komunikasi di sini lengkap gitu loh. Kita elemen-elemen perhatiin tuh. Jadi ada ketajaman, ada ekspresi, ada tekstur, ada komunikasi. Walaupun tidak melihat, tidak ada komunikasi kan, tapi di sini ada komunikasi. Nah, komunikasi seperti apa? Mungkin saya bisa membahasnya, ini ada kasih sayang dengan gestur si anak. Ya, ini. Terus ada komunikasi diwakili oleh ekspresinya. Nah, walaupun dia diem gitu loh, tapi dengan ekspresi seperti dia merasa seperti nyaman si kucing ini dalam pelukan orang ini. Ini zaman analog. Ya, sekitar tahun segitu juga. Soalnya graininya. Nanti kalau lihat di layar lah gede-gedein, ini ada grain. Yang tadi istilahnya pixel. Hanya beda emang. Kalau ini grain, ini butiran titik-titik. Kalau pixel kotak-kotak. Teh kotak. Oke, Kang, ada lagi, Kang? Ini saya terpesona oleh beberapa foto teman-teman yang sempat ke Banjarmasin di Pasar Terapung. Begitu semarak, begitu meriah dengan warna-warna. Saya coba. Saya berkesempatan ke Banjarmasin dan ke tempat tersebut di Lok Baintan kalau nggak salah, di Banjarmasin. Wih, jauh. Ya, survei saya, keren ya. Survei saya menyatakan bahwa kegiatan Pasar Terapung itu adalah kegiatan yang sangat human interest, bisa. Ya, gimana ya? Sangat human interest. Jadi orang sekitar itu ketika berniaga menuju pasar tidak melalui jalan darat, tapi melalui perahu sungai dan di sungai-sungai dan transportnya melalui sana. Di perahu itulah berjualan yang pembeli dan penjual. Tapi saya tidak tertarik pada kesemarakan keramaiannya si perahu. Tapi saya mengambil esensi dari aspek kemanusiaannya, bahwa dia subuh sudah keluar rumah. Ya tentu saja kalau subuh kan nuansa gelap yang harus tampil. Betul. Bukan kesemarakannya. Betul.
Nah, itu mungkin kenapa saya foto ini menjadi saya suka karena berbeda dari orang lain buat. Nah ini masih gelap karena juga kelihatan di sini speed masih rendah. Betul, Ya. speednya masih Masih rendah. rendah, belum seperti cahaya yang terang gitu. Jadi ini Kang Bun di sini masih menggunakan speed yang emang lebih di bawah normal gitu ya. Dan sangat terbatas sekali Sangat karena ini terbatas. pakai handphone. Ada. Ya akhirnya kan kita bisa paham Teknologi. bahwa kamera itu hanya sebagai medianya saja Ya, gitu. betul. Nah, Itu bukan setuju. sebagai apa? Bukan sebagai alat utama Bukan gitu loh. sebagai bukan sebagai terus pakai alat ini jadi hebat gitu kan. Betul. Seperti halnya yang Kang Cis lakukan. Hanya dengan handphone tapi bisa berkarya 8 tahun kali 360 hari. Itu mah cerita lama, nanti aja itu mah. Kenyataan sampai sekarang. Ya alhamdulillah itu mah Kang. Jadi apa ya? Ya itu balik lagi kita ini orang-orang yang pernah mengecap apa itu film analog kasarnya grain dan sebagainya, akhirnya lebih melihat ke esensi atau arti si foto itu kan. Betul. Mau pakai alat apa juga harus jadi gitu. Harus jadi sebuah karya. Nah itu ceritanya tadi yang diutarakan Kang Embun. Sekian ratus hari itu motret pakai iPhone atau pakai itu hanya pembuktian aja. Saya men-challenge diri saya aja, Kang. Betul. Bisa nggak sih lu motret gini-gini? Ternyata alhamdulillah kejadian. Nanti ceritanya itu mah kita cerita di tempat lain. Kang, ini udah cukup banyak. Sebenarnya masih banyak nih kalau dilihat foto-fotonya tadi bisa seminggu kamu di depan komputer kumaha. Kan embung. Nah, jadi nanti kita cerita lain lah. Kita cerita lain. Tapi buat yang sekarang episode ini hatur nuhun pisan Kang. Bener nih, bubar. Bubar itu nanti kasihan yang nonton kan. Mau tidak mau kita harus selesaikan dulu. Selesaikan dulu, Tapi nanti itu kita lanjutan aja. Maka. Yang penting Kang Mun sehat terus. Amin. Perlu tahu ini udah selesai ngerokok nak. Katanya udah selesai ngerokok atau moga-moga berhenti terus kan. Mudah-mudahan. Kan ada istilahnya bukan istilah peribahasa orang lama. Bukan pertemuan yang kusesali, tapi perpisahan yang kusyukuri. Berpisah dengan gudang garam itu syukur. Oke, denges ngalantur deh ya tuh. Hatur nuhun buat semua. Oke, Salam cepet, tetap sehat. Terima Ya, kasih. terima kasih juga buat sponsor-sponsor nih. Ada Koji, ada ini Koji. tak Koji tak. Kopi Koji, Oke. ada Project Biasa, ada Basecamp 83 ruangan ini, hatur nuhun. Ada juga Kami Print yang sudah bikin background yang bagus. Pokoknya cukup sekian, sampai ketemu di episode berikut. Salam Hatur cepet. nuhun.